Oke guys, selamat siang kembali lagi di YouTube channel Youth Timotius. Jadi guys, di siang hari ini kita kembali lagi untuk melakukan satu acara, yaitu Bible Quiz Challenge. Jadi guys, seperti di video-video sebelumnya kita sudah menyaksikan, dan di siang hari ini juga ada penantang yang lain untuk bertanding di siang hari ini. Dan saya akan memperkenalkan untuk setiap penantang yang ada saat ini. Di sisi kiri saya ada saudari Yohana. Di sisi kanan saya ada saudari Kristi. Oke guys, sebelum kita lanjut guys, saya akan membacakan setiap peraturan yang ada. Yang pertama, bahwa di dalam setiap pertanyaan yang akan dilontarkan sebentar, masing-masing kedua peserta yang ada wajib untuk memakan mie yang ada. Jadi ini tantangan yang berbeda guys ya. Jadi mereka harus menjawab tetapi diwajibkan untuk memakan mie yang pedas ya. Jadi setiap soal yang dibacakan diperhatikan, disimak baik-baik, kemudian dipikirkan jawabannya. Oke guys, jadi di siang hari ini kita akan mulai challenge kita di siang hari ini. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kedua peserta yang ada. Oke guys, kita akan masuk kepada pertanyaan yang pertama. Untuk kedua peserta silakan untuk makan mie yang ada di depan dan simak baik-baik untuk setiap soal yang saya akan bacakan. Soal yang pertama, nama ayah Esther adalah 3, 2, 1, dipikirkan jawabannya. Oke, sudah untuk kedua peserta. Sekali lagi saya bacakan, siapa nama ayah Esther? 1, 2, 3. Abihail. 10 untuk kedua peserta yang ada. Oke guys, kita masuk kepada pertanyaan selanjutnya. Diperhatikan baik-baik untuk setiap soal yang saya bacakan. Sebutkan nama lain dari Yusuf yang diberikan oleh Firaun. Ya, dipikirkan jawabannya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Zabda Tukamea. 10 untuk kedua pemain yang ada. Kita masuk kepada pertanyaan yang ketiga. Sekali lagi untuk kedua peserta diperhatikan, disimak untuk setiap soal yang ada. Di mana terdapat 12 mata air dan 70 pohon kurma? Dipikirkan jawabannya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Elim. 10 untuk kedua peserta yang ada. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kedua peserta yang ada. Ya, mereka masih sama kuat. Oke guys, kita masuk kepada pertanyaan yang keempat. Masih soal yang gampang. Siapakah aku? Perhatikan, siapakah aku? Aku tertawa saat Tuhan berkata bahwa aku akan memiliki seorang anak. Padahal aku dan suamiku sudah tua dan aku telah mati haid. Siapakah aku? Dipikirkan jawabannya. Sudah dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sarah. Benar, 10 poin untuk kedua peserta yang ada. Oke, kita lanjut kepada pertanyaan yang kelima. Diperhatikan baik-baik soal yang ada. Siapakah raja yang bunuh diri dengan membakar istananya sendiri? Dipikir jawabannya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Zimri. 10 poin untuk saudari Yohana. Oke guys, sangat seru guys pertandingan di siang hari ini ya. Oke, pertanyaan yang keenam. Siapakah aku? Aku ditampar malaikat Tuhan karena tidak hormat kepada Allah, dan mayatku habis dimakan cacing. Dipikirkan jawabannya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2,
2, 3. Herodes. Benar, 10 poin untuk saudari Kristi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketujuh. Ya guys, kita masuk kepada pertanyaan yang ketujuh. Untuk kedua peserta diperhatikan setiap soal yang ada. Anak dari siapakah Rehabeam? Dipikirkan jawabannya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Salomo. 10 poin untuk saudari Yohana. Oke guys, sebelum saya lanjut, saya akan membacakan skor sementara. Saudari Yohana 60 poin. Kemudian saudari Kristi 50 poin. Berbeda 10 poin. Ya, masih ada waktu untuk mengejar. Oke guys, kita masuk kepada pertanyaan yang ke-8. Diperhatikan untuk kedua peserta soal yang saya bacakan, di mana Yesus menyembuhkan orang yang dirasuki legion. Oke. Dalam hitungan yang ketiga, di mana Yesus menyembuhkan orang yang dirasuki legion. 1, 2, 3. Gerasa. 10 poin untuk saudari Yohana. Oke, guys, kita lanjut ya. Kita masuk kepada pertanyaan soal yang ke-9. Perhatikan untuk kedua peserta. Marilah kepadaku semua yang titik-titik dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kata yang tepat untuk melengkapi ayat di atas adalah, Boleh ulangi, Maria? oke, saya ulangi. Diperhatikan baik-baik setiap soal yang ada. Di dalam firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang titik-titik dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kata yang tepat untuk melengkapi ayat di atas adalah, dipikirkan jawabannya, marilah kepadaku semua yang titik-titik dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Berarti lusuh. Benar, 10 poin untuk kedua peserta yang ada. Oke guys, kita lanjut kepada pertanyaan yang ke-10. Diperhatikan karena ini soalnya lumayan panjang. Jadi untuk kedua peserta yang ada memperhatikan, menyimak untuk setiap soal yang ada. Siapakah aku? Yesus datang ke rumah kami dan aku sibuk menyiapkan segala sesuatu untuknya. Sedangkan saudaraku duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Sekali lagi saya bacakan, siapakah aku? Yesus datang ke rumah kami dan aku sibuk menyiapkan segala sesuatu untuknya. Sedangkan saudaraku duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Dipikirkan jawabannya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Marta. 10 poin untuk kedua peserta yang ada. Masih saling mengejar untuk kedua peserta yang ada. Oke guys, kita akan masuk kepada pertanyaan yang ke-11. Diperhatikan soal yang ada karena soal sedikit panjang. Setelah Elia menubuatkan bahwa tidak akan ada embun dan hujan tahun-tahun ini kecuali dia katakan firman Tuhan datang kepadanya untuk bersembunyi di suatu tempat. Pertanyaannya, di manakah tempat itu? Oke, dipikirkan jawabannya. Sekali lagi saya bacakan. Siapakah setelah Elia menubuatkan bahwa tidak akan ada embun dan hujan tahun-tahun ini kecuali dia katakan firman Tuhan datang kepadanya untuk bersembunyi di suatu tempat. Di manakah tempat itu?
Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Lembah Zoar. Salah. Oke. Habis. Untuk teman-teman yang ada di rumah, apa jawabannya? Oke, benar sekali. Jawabannya adalah Sungai Kerit. Oke. Ya, kita masuk kepada pertanyaan yang ke-12. Tetapi sebelum itu saya mempersilakan untuk kedua peserta untuk minum dulu ya, sebelum saya lanjut. Oke, kita akan masuk kepada pertanyaan yang ke-12. Oke, kita masuk kepada pertanyaan yang ke-12. Perhatikan soalnya. Dari manakah Ruth berasal? Dipikirkan jawabannya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Moab. 10 poin untuk saudari Yohana. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kedua peserta yang ada. Oke guys, kita masuk kepada pertanyaan yang ke-13. Untuk kedua peserta, perhatikan pertanyaan yang ke-13 karena pertanyaan yang ke-13 cukup panjang. Perhatikan baik-baik. Dalam Kisah Para Rasul 13 diceritakan bahwa ada seorang penyihir atau nabi palsu yang menghalang-halangi Paulus dan Barnabas saat menyampaikan firman. Ia juga berusaha membelokkan iman Sergius Paulus, gubernur pada saat itu. Namun akhirnya si penyihir nabi palsu itu menjadi buta. Siapakah nama nabi palsu itu? Saya akan bacakan sekali lagi karena lumayan panjang soalnya. Dalam Kisah Para Rasul 13 diceritakan bahwa ada seorang penyihir atau nabi palsu yang menghalang-halangi Paulus dan Barnabas untuk menyampaikan firman. Ia juga berusaha membelokkan iman Sergius Paulus, gubernur pada saat itu. Namun akhirnya si penyihir nabi palsu ini menjadi buta. Siapakah nabi palsu itu? Dalam hitungan yang ketiga dipikirkan jawabannya. 1, 2, 3. Bar Yesus atau Elimas. Disebut Elimas. Benar. 10 poin untuk saudari Yohana. Kita masuk kepada pertanyaan yang ke-14. Perhatikan, disimak baik-baik untuk setiap soal yang ada bagi kedua peserta. Binatang ini muncul saat Tuhan menjatuhkan tulah ketiga kepada Mesir. Binatang apakah itu? Ketika bangsa Israel berada di dalam Mesir, Tuhan mendatangkan tulah, ya. Dan tulah ketiga binatang apakah itu? Dipikirkan jawabannya. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Nyamuk. 10 poin untuk kedua peserta yang ada. Oke, kita masuk kepada pertanyaan yang ke-15. Perhatikan baik-baik. Siapakah orang yang berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Siapakah orang yang berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Oke, pikirkan jawabannya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Petrus. 10 poin untuk kedua peserta. Oke guys, kita masuk kepada pertanyaan yang ke-16. Untuk kedua peserta yang ada, perhatikan baik-baik. Di manakah Tuhan menjatuhkan hujan api dan belerang sebagai hukuman? Sekali lagi, di manakah Tuhan menjatuhkan hujan api dan belerang sebagai hukuman? Itu ada dalam Perjanjian Lama. Oke, dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sodom dan Gomora. 10 poin untuk saudari Yohana. Oke guys, jadi yang menjadi pemenang untuk
siang hari ini dengan jumlah poin 140, yaitu saudari Yohana dan saudari Kristi memiliki poin 90. Jadi yang masuk ke babak selanjutnya adalah saudari Yohana. Oke guys, hari ini kita akan memberikan hadiah untuk kedua peserta yang ada. Untuk saudari Yohana, ini hadiahnya. Asik. Kita beri tepuk tangan. Untuk saudari Kristi. Asik. Oke guys, dengan berakhirnya acara kita di siang hari ini, jangan lupa guys, teman-teman yang ada, subscribe YouTube Youth Timotius, dan jangan lupa untuk komen di setiap kolom komentar yang ada, dan jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasinya. Dan Tuhan berkati untuk kita semua, dan jangan lupa masih ada hal-hal yang baru lagi, masih ada video-video yang membuat kita mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Oke guys, dan sampai sini perjumpaan kita di siang hari ini. Tetap saksikan terus YouTube channel Youth Timotius yang ada. Oke, Tuhan berkati untuk kita semua. Haleluya.